Baik, hari ini kita akan membahas tentang air liur atau air ludah dalam timbangan fikih dan akidah. Semoga belum pernah disampaikan oleh ustadz lain. Ada 8 pembahasan berkenaan dengan air liur atau air ludah. Pembahasan pertama, seburuk-buruk air liur adalah air liur anjing. Maka saking jeleknya, idza walaga fi ina'i ahadikum al-kalbu an yagsilahu sab'a marrat ulahu nabi turab. Sucinya ember yang ada air dijilat oleh anjing, kalau ember itu airnya dibuang, dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Itu air liur paling jelek. Hebatnya ibu-ibu, Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Bulughul Maram ketika menyebutkan hadis ini tentang air liur anjing, di bawahnya membahas tentang air liur kucing. Loh, kenapa? Karena barat itu menjadikan anjing sebagai sahabat. Betapa akrabnya orang barat dengan anjing, sampai tidur bareng, dipeluk-peluk, dicium-cium, bahkan bosnya renang, anjingnya juga ikut renang. Tapi barat menganggap kucing itu binatang sial. Termasuk ibu-ibu kalau nabrak kucing itu, kalau di Selang situ, ibu harus melepas baju yang dikenakan karena saat itu ngelindas kucing, harus dikubur dengan kain kafan yang dikenakan oleh baju yang ibu kenakan. Kalau tidak akan menjadi sial. Kucing dituduh sebagai binatang yang mengandung banyak kuman, penyakit. Tapi ternyata di bawahnya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hirrah. Rasulullah ditanya tentang air liur kucing, ternyata beliau menjawab, innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing adalah binatang yang bebas berkeliaran di sekeliling kalian. Beda dengan anjing. Anjing berkeliaran berarti untuk kisah min ajrihi kulla yaumin qiratun, si pemilik anjing sehari pahalanya dikurangi sebesar gunung Uhud. Tapi kucing binatang yang bebas berkeliaran di sekeliling kita. Nah, bahkan ibu-ibu perhatikan, kucing kalau sedang nyantai yang dilakukan apa? Sering menjilat-jilat tubuhnya dengan lidahnya. Itu cara dari kucing untuk membersihkan tubuhnya. Berarti air liur kucing itu tidak najis, bahkan mengandung antiseptik untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tubuhnya. Maka di Bulughul Maram, air jilatan kucing itu tidak najis. Sehingga ibu mau berwudu, ember yang ada air sebelumnya dijilat-jilat oleh kucing, maka air ember itu sah digunakan untuk berwudu. Di bawahnya di Bulughul Maram ditampilkan hadis dari Amru bin Kharijah, kana Rasulullah yahtubu bimina wa lu'abuha yasilu ala katifi. Rasulullah ceramah di Mina tanggal 10 Dzulhijjah di atas onta, karena yang beliau ceramahi adalah 100 ekor unta. Aku yang ditugaskan untuk memegang kendali onta itu supaya onta itu tenang, sementara air liur onta menetes di pundakku dan Rasulullah tidak menegurku sedikit pun. Ini bukti bahwa air liur onta itu tidak najis. Kalau dikiaskan, karena onta adalah binatang yang dagingnya boleh dimakan, berarti semua binatang yang dagingnya halal dimakan, air liurnya tidak najis. Masalah pertama selesai. Kira-kira kecepatan atau sedang? Nah, baik, karena sudah dianggap sedang berarti saya akan percepat. Masalah kedua,
Kalau tadi sejelek-jelek air liur, air ludah adalah air liur anjing, maka semulia-mulia air liur atau air ludah apa? Yang bisa jawab boleh pulang. Sebaik-baik air liur atau air ludah adalah air ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa bertabaruk atau ngalap berkah. Coba saya belok sedikit. Tabaruk atau ngalap berkah yang disyariatkan. Apa yang kita ambil keberkahan? Satu, mengambil keberkahan dari makanan dan minuman yang tercantum dalam Quran dan hadis. Jadi kalau ibu baca Quran, baca hadis, ketemu makanan, ketemu kata-kata minuman, itu minuman yang mengandung berkah. Contohnya apa? Madu disebut, berarti madu mengandung berkah. Minyak zaitun, habbatus sauda, pisang disebut, berarti silahkan ibu beli pisang, karena disebut dalam surat Yasin. Termasuk inab, anggur. Maka saya sarankan kalau ada tamu, kalau bisa dianggurin. Termasuk makanan pertama kali dari Nabi Yusuf ketika keluar dari ikan dalam keadaan lemah, letih, lapar, ternyata Allah sudah sediakan buah labu. Buah labu itu bagus. Yang dimakan pertama kali Maryam ketika melahirkan di surat Maryam adalah kurma. Berarti kurma mengandung keberkahan. Ambillah keberkahan atau tabaruk atau ngalap berkah dari makanan dan minuman yang disebut dalam Quran dan hadis. Dua, tabaruk kepada tempat. Contohnya Raudhah. Saya masih ingat, ini hari terakhir di Madinah. Nanti sore sudah pulang ke tanah air. Ternyata saya menjanjikan oleh-oleh yang harganya 50 real. Duit saya habis. Gimana caranya? Saya masuk Raudhah. Alhamdulillah, menyelinap dengan susah payah masuk berdoa. Ya Allah, aku memohon ulurkan tangan-tangan hambamu untuk memberi saya uang 50 real. Ya Allah, jangan ba'da asar ya Allah, saya minta ba'da duhur. Ternyata tidak nunggu ba'da duhur, pulang sampai hotel jam 9 pagi, tiba-tiba ada jamaah, Pak, saya kelebihan duit, pengen nggak? Mau tidak? Oh mau. Berapa Pak? 50 real. Masya Allah. Doa saya dikabulkan. Saya bersyukur. Saya ucapkan alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah karena nikmatnya sempurna semua kesenangan kebahagiaan. Saya terima dengan senang hati. Tapi tiba-tiba saya menyesal kenapa tadi mintanya cuma 50 real. Jadi bertabaruk, ngambil berkah kepada tempat. Raudhah, Sofa, Marwah, Multazam, Arafah, Musdalifah dan lain sebagainya. 3. Tabaruk kepada waktu antara adzan dan iqamat. Ba'da asar di hari Jumat ketika hujan sedang turun, ketika mendengar ayam sedang berkokok di malam hari. Itu waktu-waktu yang bagus. Ambil keberkahan untuk berdoa. Apalagi bertabaruk kepada wirid-wirid, zikir-zikir syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti saya pernah kencing batu, rata-rata ditanangani oleh dokter, tapi hari itu mental saya sedang bagus. Bismillah, saya tidak akan ke dokter. Saya baca Al-Fatihah, saya tiupkan ke air sambil membaca bismillah bismillah bismillah, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Saya baca 7 kali. Saya minum, akhirnya ngantuk tidur. Begitu bangun, batu itu keluar. Berarti ini keberkahan dari zikir wirid yang diajarkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk terakhir bertabaruk kepada zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ini ada gelas. Rasulullah minum di gelas. Setelah minum, air muncul lagi. Rasulullah ingin para sahabat minum. Di sebelah kanan beliau ada anak kecil usia 9 tahun, Abdullah bin Abbas. Di sebelah kiri tokoh-tokoh senior seperti Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Mengedarkan makanan itu tayamun, ke kanan dulu baru ke kiri. Tapi Rasulullah punya pertimbangan, yang kanan anak kecil, yang kiri orang dewasa. Maka Rasulullah minta izin kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kamu mengizinkan tidak kalau gelas ini diedarkan dulu ke yang sebelah kiri, mereka lebih tua. Ibnu Abbas menjawab, ya Rasulullah, inni la uthiru binasibi, saya tidak akan mengorbankan hak saya, tetap saya duluan yang minum. Namanya juga anak kecil, suruh ngalah kan nggak mau. Pertanyaannya, kenapa Ibnu Abbas tidak mau mengalah? Karena Ibnu Abbas mengincar ujung gelas yang tersentuh oleh mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin bibirnya beradu lebih awal untuk beradu dengan ujung gelas yang tersentuh oleh bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tabarruk. Jadi yang diincar adalah itu yang terkena bibir Rasulullah. Berbeda dengan ibu-ibu. Ini gelas sudah dipakai teman, saya mau minum ini. Pasti ini yang kena mulut dia mana ini? Untuk apa? Dihindari, kan begitu. Jadi minum dari gelas bekas Rasulullah itu tabarruk yang boleh. Keringat Rasulullah sering menjadi incaran para sahabat. 10 Dzulhijjah Rasulullah memotong rambut. Ya Aba Talhata aksimhu bainan nas. Wahai Abu Talhah, bagikan rambutku ini kepada seluruh manusia. Kalau hari itu ibu hidup mendapatkan rambut Rasulullah, bisa dimasukkan gelas, isi air, kemudian diminum. Berarti saya sedang ngalap berkah kepada zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ludah Rasulullah. Banyak sahabat sembuh penyakitnya lewat ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, perang Khaybar, Rasulullah berdiri, aina Ali ibnu Abi Thalibin. Ali bin Abi Thalib mana? Ya Rasulullah, istaka ainaihi, dia tidak hadir karena matanya sedang sakit. Panggil dia kemari. Begitu dipanggil, fabasuqa fabaro'a ka'allam yakun bihi wajaun. Mata Ali bin Abi Thalib diolesi oleh ludah Rasulullah, sembuh seolah-olah belum ada penyakit sebelumnya. Inilah sebaik-baik air ludah atau air liur, maksudnya air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ketiga, kalau Rasulullah menggunakan air ludah untuk pengobatan seperti kepada Ali, kira-kira bisa tidak kita mengobati orang lain dengan air ludah? Maka jawabannya bisa. Caranya bagaimana? Aisyah diajari oleh Rasulullah, ini jari telunjuk dibasahi dengan air ludah, tempel di tanah, maka di jari saya berarti sudah ada air ludah dan tanah. Tanya kepada si sakit, yang ibu sedang sakit mana? Ternyata dadanya, tempelkan di dada. Kemudian dibaca Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, turbatu ardina, dengan tanah yang kami ambil dari bumi yang kami injak, biriqati ba'dina, yang sudah dicampur dengan air ludah kami, yusfa syakimuna, berharap penyakit ini sembuh, biidni rabbina, seizin Tuhan kami. Itu bisa.
Misalnya ada ummahat sakit, ditengok berapa orang, 15 orang, yang meludah cuma satu, jangan 15 semuanya ikut meludah, kasihan yang sakit. Satu orang perwakilan, caranya begitu. Bahkan ibu-ibu yang seusia dengan saya mungkin masih ingat ketika kita kecil, sedang hareeng, sedang ririwit, sedang panas dingin, oleh orang tua kita apa? Dioles pakai ludah sambil dibacakan sholawat, kan begitu. Ternyata kita sembuh. Jadi kita ketika kecil sakit jarang pergi ke dokter, tapi cukup dengan doa dari ibu kita lewat air liurnya. Baik, 3 selesai. 4. Air liur berfungsi sebagai tahnik. Air liur berfungsi sebagai tahnik. Tahnik itu bayi lahir, kemudian ada yang mengunyah-ngunyah kurma sudah lembut, bercampur dengan air ludah, dioleskan di mulut dinding bayi. Itu namanya tahnik. Kalau bisa ditahnik, dan saat itu juga bayi sudah diberi nama, seperti Rasulullah memberi nama anak dari pasangan Abu Thalha dengan Ummu Sulaim. Tentu yang mentahnik adalah orang yang mulutnya bagus, bersih, jangan perokok atau mulut yang suka menggunjing, jangan. Pastikan yang mentahnik adalah orang-orang yang soleh. 5. Ternyata air liur itu juga bisa berfungsi untuk mengusir gangguan setan. Dalam fikih ada 3 jenis gangguan setan yang bisa diatasi dengan air ludah. 1, di Sunan Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, ada seorang sahabat mengeluh, "Ya Rasulullah, kalau saya sedang sholat bacaan saya kacau. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin." Kan ngawur, surat Wal Asri ujungnya di surat Watin. Membaca Qul ya ayyuhal kafirun tidak selesai-selesai. Berarti kata Rasulullah, itu setan bernama Khinzib, ditugaskan oleh raja setan untuk mengacaukan bacaan. Maka caranya meludah ke sebelah kiri 3 kali sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2, ketika mimpi buruk. Mimpi buruk itu idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha. Kalau ibu bermimpi, begitu bangun ibu resah. Saya pernah bertanya, pertanyaannya sama, ternyata saya tujukan kepada bapak-bapak dan saya tujukan kepada ibu-ibu, jawabannya beda. Padahal pertanyaannya sama. Apa itu? Ada seorang wanita tidur bermimpi melihat suaminya jadi pengantin. Itu mimpi bagus tidak? Di bapak-bapak jawabannya bagus, kur sebenarnya. Tapi kepada ibu-ibu ternyata ini mimpi yang buruk. Nah, ibu ini saya hibur, Bu, tidak usah resah. Jadi ibu-ibu kalau mendengar ada orang curhat mimpinya seolah-olah jelek, maka wayu jibuni al-fa'lu, munculkan takwil yang membuat orang itu optimis. Jangan bikin orang itu ketakutan. Misalnya ibu mimpi apa? Mimpi tadi malam suami saya jadi pengantin. Oh, takwilnya berarti suami ibu cintanya kepada ibu persis seperti pengantin baru. Berarti memori cintanya bertambah lagi. Itu berarti mimpi bagus. Saya juga ada pertanyaan, saya mimpi ketabrak truk. Itu bagus. Truk itu biasanya dari Garut, bawa wortel, bawa sayur mayur, datang ke pasar induk. Takwilnya berarti Anda akan dapat rezeki yang bagus. Kalau bisa sering-sering aja mimpi ketabrak truk, berarti mimpi sering dapat rezeki bagus.
Jadi begitu Bu, mimpi jelek jangan ditakwilkan dengan yang jelek. Nah, bagi yang bermimpi dengan mimpi yang jelek, langkah pertama, falyanfuth an yasarihi salasan, meludah ke sebelah kiri 3 kali, wal yasta'id billah, diiringi bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin ibu bertanya, kalau saya meludah ke sebelah kiri 3 kali, sementara di sebelah kiri saya suami, bagaimana? Berarti ibu buka kitab Riyadus Shalihin bab mimpi, ternyata Rasulullah mengatakan falyanfuth, meludahlah. Tafsir dari Imam Nawawi, dalam bahasa Arab meludah itu ada 2. Satu falyabsuk, meludah, di mana ludah itu betul-betul keluar. Yang kedua meludah falyanfuth, meludah tapi yang keluar hanya udara. Berarti jenis kedua ini yang dipraktekkan.